Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan bermacam ragam aneka kenikmatan kepada kita. Amin. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia. Nabi itu anaknya ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki yang 7 itu terlahir dari 2 orang ibu. Terus luar biasanya bisa puasa Daud. Tengok, puasa istri 100 bisa puasa Daud. Bagaimana puasa Daud? Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Itu puasa Daud. Tengok bapak, istrinya cuma 1, suruh puasa dia pun payah. Tidak? Di sana 100 bisa puasa, di sini cuma 1 istrinya enggak bisa puasa. Puasa bapak, yang payahnya kurasa puasa ini. Itu mau minta tambah pula lah. Jadi ada istrinya yang bisa memberikan keturunan. Siapa itu? Khadijah, ngasih anak 6. Yang laki-laki namanya Qasim. Makanya Nabi Muhammad disebut Abi Qasim. Gitu, nama Nabi Muhammad tuh banyak, bukan cuma Muhammad. Muhammad, ada Ahmad, ada Mustafa, ada Yasin, ada Toha. Makanya kalau kita sering sholawat kan sering bunyinya gini, sholatullah salamullah ala Toha. Siapa Toha? Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi itu nama lain dari Nabi. Jadi sama kalau kita ngomongnya Isa, Nasrani menyebutnya Yesus, kalau Yahudi menyebutnya Mesias. Orangnya siapa? Sama. Ibrahim ini sama Pak. Anak Nabi yang laki-laki itu pada wafat belum berumur 3 tahun. Jadi Ibrahim itu nama anak dari Maria Al-Qibtiyah sama Nabi Muhammad namanya Ibrahim. Umurnya 17 bulan wafat juga. Jadi dia nggak punya anak laki-laki sampai dewasa. Sehingga Nabi itu diejek dengan ucapan al-abtar, al-abtar, al-abtar. Atau al-abtar artinya terputus. Karena memang sistem kekerabatan Arab itu diambil dari anak laki-laki. Kayak kami orang Batak. Aku marga aku Simanjunta, Mama Hutapea. Jadi anak pertama aku itu perempuan. Mohon maaf, karena anak perempuanku masih Simanjunta. Nomor 16 lah dia. Karena aku nomor 15. Tapi mohon maaf, nanti kalau anakku itu nikah sama laki-laki Batak misalnya marganya situ orang, maka cucuku itu tidak lagi keturunanku. Tapi keturunan siapa? Keturunan besanku. Karena dia tidak akan membawa Simanjunta nomor 17. Utus sudah sampai ke anak perempuanku ini. Gitu ya. Makanya itu, tapi kalau orang Minang beda. Kalau orang Minang itu garis keturunan dari perempuan. Makanya kalau suaminya Putu, istrinya marganya Jamba, anaknya kan marganya jadi Jamba. Rahimahullah. Orang Jawa itu beda, istriku orang Jawa. Orang Jawa itu ada berkata gini, dia nggak akan hirau kalau anaknya perempuan semuanya. Dia nggak akan hirau kalau anaknya 7 laki-laki semuanya. Tapi itu bagi orang Batak enggak. Kalau kami yang Toba, mohon maaf Pak, kalau kami yang Toba itu kalau anak pertama perempuan, kedua perempuan, 3 perempuan, terus menerus perempuan, dan istri kita masih ada kesempatan 1 kali hamil lagi, maka sebelum dia hamil, anak yang terakhir itu dikasih nama Roma kan? Roma. Jadi Pak, kalau ada nama anak namanya Roma, perempuan, Batak, nggak usah ditanya abangnya ada berapa, nggak akan ada itu. Nah, makanya biasanya bentuknya 2. Kalau nggak Roma itu Roma Uli. Jadi itu artinya ayahnya menunggu datangnya anak laki-laki. Roma, datanglah yang dinanti, yang diuli, yang di hati, yang dicintai. Siapa itu anak laki-laki? Tapi kalau nggak ada juga, dia akan berkata, udah kayak gitulah nasibku. Nggak ada yang melanjutkan keturunan. Ya perempuannya semuanya. Nggak ada. Nah, hadirin rahimah, apa dalam pandangan agama? Dalam agama menyatakan bahwa wa min dzurriyyatihi, Daud, Sulaiman sampai kepada Isa. Ini isyaratnya apa? Kenapa menyebutkan Yahya sampai Isa? Tidak sampai berhenti kepada Yahya. Padahal Isa punya ayah, punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ayah namanya Imron. Tapi dilanjutkan kepada Isa. Ini memberikan isyarat bahwa dalam pandangan agama tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Semuanya itu melanjutkan keturunan. Wahai engkau yang meyakini anak laki-laki melanjutkan keturunan, anakmu perempuan semuanya melanjutkan keturunan. Jadi ketika dia diejek al-abtar turun ayat inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika
Wanhar ibna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami memberikan keturunan yang banyak. Ustadz, kami nengok Quran terjemahnya itu bukan keturunan, tapi kami lihat itu sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak. Oke, ulama-ulama itu ada bagi-bagi. Ada nikmat yang kecil itu namanya harta. Nikmat kecil itu namanya harta. Nikmat yang tinggi namanya kesehatan. Nikmat yang tinggi namanya kesehatan. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimahullah, harta kita banyak pun, tapi kalau nggak sehat, bermanfaat nggak harta itu? Enggak. Terkadang mohon maaf Pak, kita yang sibuk mencari harta itu dibuat sakit juga sebenarnya. Supaya apa? Supaya kau bisa istirahat. Karena kalau kau tidak sakit, kau tidak bisa istirahat. Kau semangat kali untuk bekerja. Nah, yang ketiga ada namanya nikmat yang mulia. Apa itu? Anak yang soleh. Orang yang punya harta, orang yang punya kesehatan, tapi kalau nggak punya anak, hampa juga nih hidupnya. Dia akan berkata, kekayaanku tidak akan ada yang mewariskan. Makanya orang yang tidak punya anak biasanya cenderungnya apa? Kalau orang Jawa bilang mungut anak, mengadopsi anak. Tapi tengok kalau anaknya satu macam bego, dua macam hantu, tiga macam sibolis, udah tiga anaknya, semuanya macam setan semuanya. Maka mohon maaf, jangan-jangan orang tua yang kaya raya bisa habis kekayaan. Jangan-jangan orang tua yang sehat bisa sakit dia gara-gara anaknya jadi sibolis. Betul kan? Tengok, ada anaknya asik ngawini kambing betina aja. Di mana ada kambing betina nganggur? Dikawini. Di mana ada narkoba? Diajar. Bolak-balik ketangkap. Ibu yang sehat jangan-jangan jadi sakit. Tetangga ibunya berkata, udah Laina, nggak usah kau pikir-pikirkan anakmu itu. Ngapain lah kau pikirkan itu? Udah kayak gitu dia. Udah di penjara dia, ngapain lah kau bebas-bebaskan? Nggak usah kau pikirkan sakit kau nanti. Ibu yang bisa ngomong kayak gitu, tapi yang melahirkannya nggak akan bisa. Pasti akan tetap dipikirkan. Kau sudah punya anak kan? Sudah. Kau punya harta kan? Punya. Kau punya kesehatan. Allah berikan nikmat yang paling agung. Apa itu? Iman dan Islam. Jadi ada kita udah lengkap ini, alhamdulillah. Kita udah punya namanya. Walaupun harta kita tidak terlalu banyak, tapi kita punya harta itu. Walaupun kita alhamdulillah punya kesehatan itu. Kita punya, mohon maaf, kita punya anak, mudah-mudahan anak kita semuanya jadi soleh semuanya. Kemudian yang berikutnya kita punya iman dan Islam itu. Maka semua itu wujud dari keadaan yang Allah berikan berupa nikmat yang bisa dibagi-bagi itu, tapi tidak bisa untuk dihitung itu. Maka Allah cuma minta kepadamu, fasholli li rabbik. Maka sholatlah. Untuk apa? Untuk rasa syukur kepada Tuhan. Jangan kau pikir bahwa yang memberikan kesehatan itu adalah alam. Jangan kau nyatakan yang memberikan kesehatan itu adalah matahari. Jangan kau anggap yang memberikan kehidupan adalah sawah dan ladangmu. Tiap hari kau mengkoak. Pagi siang malam mengkoak kerjaan. Mang, ngapain? Makoak. Kalau di Tapanuli namanya makoak. Menderes pinus namanya makoak. Berhari-hari kau makoak. Di situ ada ajan pun kau tak pernah peduli. Di situ ada panggilan Tuhan pun kau tak pernah mau peduli. Kalau pemimpinmu yang memanggilmu, terbirit-birit kau menjumpainya. Tengok, kalau jumpa sama pemimpinmu kadang kau foto. Indahnya kebersamaan. Bersama Pak Bupati. Senangnya luar biasa. Padahal bupatinya ngadap kemana? Cuma ini ngadap ke kamera. Tapi senangnya luar biasa. Itu kita yang mengundang yang terkenal. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam raya, yang menciptakan semuanya. Allah nggak butuh untuk kita menyembahnya, tapi kita menyembah Dia untuk diri kita. Ya hadirin yang dirahmati, fasholli li rabbik. Ada orang yang berkata gini, kalau kau mau bahagia, kau harus jadi artis terkenal. Karena semakin populer kau, maka kau akan semakin bahagia. Nggak betul. Tengok Michael Jackson. Lahir di Amerika, besar di Amerika, meniti karir di Amerika. Sampai di si 5 pungga-pungga kenal Michael Jackson. Siapa yang nggak kenal Michael Jackson? Parongil pun kenal Michael Jackson. Apalagi 3 binatang paling kenal. Kenapa? Apakah dia bahagia? Enggak. Buktinya mati. Matinya apa? Dengan cara membunuh dirinya, mengkonsumsi obat kan. Terus ada 3 tahun yang lalu ada presiden Peru namanya Gracia, 2 kali jadi presiden. Dia tembak kepalanya sendiri. Dia pikir bahagia kalau jadi pejabat. Enggak. Padahal dengan kedatangannya orang sama menyambutnya dengan berdiri.
Udah datang bupati kita. Sallallahu. Masuk Pak Bupati, silakan. Senang. Setelah dari situ dia akan terpikir semuanya kok. Jadi itu dia menembak kepala sendiri. Ada Bernard Sloman, kekayaannya hampir separuh dari Melinda Gates, tapi dia mati dengan cara apa? Gantung diri. Kalau kau cari bahagia, nggak perlu harus tempat yang jauh. Karena kalau di tempat yang jauh, yakinlah cuma orang kaya yang bisa menjangkaunya. Kalau cari kebahagiaan, tidak harus berada di satu tempat. Kalau berada di satu tempat, yakinlah maka orang yang punya jabatan yang akan bisa menguasai kebahagiaan. Nabi berkata bahagia itu letaknya hahuna, letaknya di hati. Dengan cara syukuri nikmat yang Allah berikan dan jangan banyak mengeluh tentang apa yang telah Allah tetapkan. Syukuri. Jadi ada, coba ibu, mohon maaf, tidak ada yang hidup sia-sia. Tahu cicak? Itu simbol orang toba. Cicak menghadap 2 titik-titik, 2 titik-titik. Cicak menghadap 4 buah dada. Karena cicak itu simbol orang Batak, toba. Dimanapun ada rumah biasanya ada cicak. Dimanapun kau berada, kau harus bisa beradaptasi dimanapun kau tinggal. Itu kan simbol orang Batak. Cicak itu coba makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk jalannya macam mana? Terbang. Cicak jalannya merayap. Di mana merayapnya? Dinding. Tengok, kalau cicak itu bisa protes dia sama Tuhan. Tuhan macam mananya aku ini? Aku jalannya di dinding, cara jalanku merayap. Kau kasih makanan nyamuk, terbang pula lagi. Kayak mana aku ini? Bisa kelaparan. Tapi yang cicak tahu, tidak ada yang ciptakan sia-sia. Yang penting kau mau berusaha. Tengok, nyamuknya yang datang. Padahal kalau agak jenius sedikit aja nyamuknya, bisa mati kelaparan sama cicak. Cicak, gak kena. Sampai ada lagunya. 1, 2, 3, sama nyanyi kita. 1, 2, 3. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Cinta di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Kau itu jalannya nggak di dinding. Kau itu jalannya dimanapun kau bisa jalan. Di aspal kau bisa jalan, di lumpur kau bisa jalan, di tanah kau bisa jalan, di bukitan kau bisa jalan, di gunung kau bisa jalan. Kau berikan potensi dengan sebegitu besarnya. Kau cuma mengeluh aja sama Allah. Asik bolak-balik. Panas sekali kudasar. Enggak ngaji, Pak. Kau tengok panasnya matahari itu. Datang pengajian lagi. Pak, enggak ngaji, Pak. Hujan salah, panas salah. Tengok, enggak punya anak, salah. Kalau aku enggak hanya anakku. Kalau kalian banyaknya anak kalian. Udah punya anak pun susah dia. Macam aja aku tengok anakku. Belum punya suami kemarin senang. Sebelum udah tua kita belum punya suami susah kan? Kalau kalian ini lah adanya suami kalian. Apa? Udah punya suami? Kalau tahu kayak gini lah. Bagusan sendiri aja kemarin. Susah tak ada senang. Maka syukuri nikmat itu karena kita jalannya bukan cuma di dinding. Caranya apa bersyukurnya? Sholat. Mudah-mudahan alhamdulillah lah Bapak Ibu, dengan bantuan para donatur saya tadi berkata sama teman-teman itu ngomongin ini untuk nyari 2 juta kemarin payah lah ini. Iya payah lah Ustaz. Oh, ternyata alhamdulillah hari ini terkumpul 60.500.000. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan video-video ini jadi bahasanya gini Pak. Ada orang lain yang sayang sama kita. Ada orang lain yang senang sama keberadaan kita. Jangan-jangan mereka itu bukan saudara kita. Saya yakin Pak Umri itu nggak ada ikatan saudara sama Bapak Ibu di sini. Pak Umri, Pak Esa itu saya yakin tidak tamatan sarjana agama mereka. Mereka tak tamatan sarjana agama. Mereka bukan hafiz Quran. Tapi ada kepedulian dari keluarga-keluarga di luar sana yang ikatannya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diberikan kita pelajaran-pelajaran. Untuk apa? Apakah balasan yang kami harapkan? Iya. Kami melakukan ini tidak mengharap, kalau ada bahasan tidak mengharapkan balasan bohong. Kami mengharapkan balasan. Tapi bukan dari Bapak Ibu. Sama sang pemberi balasan yang sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kami harapkan itu, mohon maaf donatur itu yang kami harapkan nanti seandainya masjid ini udah terbangun, mudah-mudahan kita yang 13 kakak,
kita yang 11 kakak, insya Allah bisa menebarkan ajaran nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun, sehingga berbondong-bondong orang untuk melihat bahwa akhlak kita yang mulia, bahwa kita saling bertegur dengan salam. Assalamualaikum. Silakan kalau mau pakai mejuah-juah kan tadi. Silakan. Tapi jangan lupakan pesan agama. Assalamualaikum. Simbol-simbol agama itu praktekkan. Ibu kalau tidak punya hijab, kami ada bawa hijabnya. Nah, lain sebagainya. Nah, hadirin semua itu praktekkan. Mudah-mudahan dengan keteladanan kita, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan. Kebahagiaan akan kita teroleh di hati kita. Yang kebahagiaan itu tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Tapi dengan cara apa? Sholatlah. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, dan isyanya. Karena kita yakini hidup ini bukan cuma di sini. Semuanya bukan bakal dikafani ya tadi. Semuanya akan wafat, semuanya akan berjumpa dengan Sang Pencipta. Apa yang mau banggakan dengan penciptamu kalau kau tidak membawa apa-apa? Tidak lain adalah amal ibadah kita merupakan sholat yang kita kerjakan. Jadi hadirin yang dirahmati terus, aku ikhlas saja nya. Mau bapak duluan, setelah itu baru aku, gak apa-apa. Atau saya setelah bapak juga. Yang mana pun yang penting bapak duluan, insya Allah. Yang mana pun sama. Semua pasti akan mati. Aku ikhlas saja. Mau bapak duluan baru aku, nggak apa-apa. Atau aku setelah aku baru, atau aku tapi sebelumnya bapak dulu, nggak masalah. Sama aja. Sampai kalau ada lagu gitu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Langsung tiada lagi diguna harta, kawan karib sanak saudara. Yang ibu gis-gis itu nggak ikut. Tengoklah suami ibu nggak ikut dia. Akhirnya dia nangis. Jangan-jangan di dalam tangisnya mana lah nanti. Nggak di sini nggak ada pak. Di sana semakin kencang nangisnya. Belum lagi basah kuburannya, udah belum kering. Belum kering. Belum kering. Belum basah. Makanya kemana anda selalu menyirami biar jangan kering. Suami yang kau banggakan, dia cuma mengantarkanmu sampai ke kuburmu. Anak yang kau banggakan, dia cuma mengantarkan juga. Harta yang kau puja-puja, ngantarkan juga. Mana ikut jagungmu? Ada ikut jagungmu, tongkolnya pun tak ikut. Jangan-jangan jagung itu ditanamkan di kuburanmu. Semua tak ada yang mengikutimu. Kecuali apa? Amal ibadahmu kan yang mengikutimu. Seandainya semalam ada orang yang monding. Tahu ibu monding? Semalam ada yang monding. Maka tadi malam dia mengalami malam pertamanya di alam barzahnya. Maka kalau mau terang itu, terangilah dengan amal ibadah kita. Semampu kita. Kedua dengan cara apa? Kurban. Saya nggak mau bicarakan tentang kurban sapi, lembu atau kambing. Tapi yang Islam ini berkurbanlah untuk agama ini. Jangan cuma berkata kalau ada bantuan. Islamnya aku, Islam. Kau tengok Islamnya aku, Islam. Mana nih bantuan itu? Orang Islamnya aku. Bapak-bapakku pun Islamnya. Islam. Sholat ibu tadi pagi. Apa? Ada apa-apanya itu. Jadi apa? Nggak apa-apa pula apanya itu apa? Giliran orang kasih bantuan, ribut dia beragama Islam. Giliran Islam menuntut dia untuk berkorban, nggak adanya pernah datang. Nggak usah godang kali hatamu. Islam suruh subuh aja pun payah kau. Subuh kau tadi pagi. Orang apa kok? Jadi macam mana apanya? Orang apa kali kurasa? Jadi apalah? Apanya? Sampai lah bilang. Bayar dia. Ketika Islam itu datang bawa bantuan. Islam aku. Sampai ada orang. Kau Islamnya kau? Iya. Islamnya. Yakin kali. Kadang ada orang udah punya mukenah banyak. Ada orang yang ngasih mukenah pun dia terima. Di sana. Bukan si 5 punggah-punggah, si 7 punggah-punggah. Kita ini kan modelnya kalau dikasih udah penuh pun ember tuh. Kalau masih dikasih masih aja mau terima. Padahal di luar sana masih banyak lebih butuh. Kalau bisa dibuangkan. Ya, daripada wanhar kurban. Kita yang Islam ini berkurban.
Aku pun dulunya nggak beragama Islam. Seluruh keluarga aku masih Kristen semuanya. Bahkan bapak mama aku pun meninggal masih Kristen 10 tahun yang lalu. Bapakku itu 7 hari baru dikuburkan. Ya meratap lah, menangis. Udah konunang yalak ko cek kuliah. Yalak ko udah cek kuliah. Derek baju udah tak mati baru udah temu dum. Udahlah kak, udah. Gila kakaknya ke dapur, datang dia. Tapi parah. Kayak gitunya kan. Makanya orang Batak itu padahal ada lagu sama dia. Orang Batak itu. Somarla patan marinde margondang marembas hamu molodung mateau. Somarla patan naulina dengan patu paumu molodung mateau. Ujuni ngulukun manian tupama bahina kana dengan asa tarida sasude holong ni rohami marna tua tengok udah tua sudah datang kau itu udah meninggal. Kenapa gak kalian obatkan? Udah kalau bilang kalian obatkan kalian kayak gitu sudah mati. Inang bereng majolok kelang mina. Kan begitu kan kebanyakan. Padahal nasihat agama enggak untuk kayak gitu-gitu. Waktu dia hidup kau santuni, waktu dia hidup Rio Kerindu kau datang, waktu dia hidup kau muliakan, sidakan kau datang, kau muliakan waktu hidupnya. Kalau udah meninggal nggak pala diminta gitu kan, itu nasihat orang Batak kan, yang bisa dinyanyikan tapi tidak bisa dimaknai. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jadi inna syani akahwal abtar. Yang al-abtar itu bukan Nabi Muhammad yang tak punya anak laki-laki, atau kita yang nggak punya anak laki-laki. Tapi yang al-abtar itu mereka yang tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini kali pertama saya berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya senang, apalagi di sini berkesan betul. Ada mayat bisa jalan-jalan, ada mayat ini berkesan betul, luar biasa. Dan mayat bisa mencari tempatnya di mana, di posisinya. Ini kesan yang pertama tidak akan dilupakan. Mudah-mudahan saya bilang sama Pak Esa tadi, saya bilang ini kita boleh peta-petakan lah mana yang harus dibantu, mana harus yang dibimbing, semuanya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah. Dari rahimakallah. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan, karena hari Minggu kami harus pulang. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ustaz? Boleh. Silakan Bapak-bapak Ibu. Yang mau bertanya? Ada? Jangan ditanya kawan. Kalau ada unek-unek, silakan. Kalau kira-kira kurang mahal jagung, itu pun bisa ditanyakan. Silakan. Tanya bro. Kurang mahal aja. Ustaz, Apa pun boleh. Apa pun boleh. Silakan. Bisa mewakili Ustaz? Bisa. Ini orang rumah dari dulu ada pertanyaan. Oh, udah lama itu orang. Lama. Udah nggak mampu aku. Oh iya. Jawab begini Ustaz. Suaminya aja nggak mampu, apalagi orang lain. Ini tentang hukum agama ini. Oh gitu. Begini. Kalau memang kita manusia kan, contohnya ini, sudahlah ini. Terima kasih, sudahlah, terima kasih, sudahlah, terima kasih, sudahlah. Kurasa itu nggak nyampe waktu 15 menit udah benci dia sama aku kan. Nah, jadi yang dipertanyakan di sini Pak Ustaz, kenapa sama Allah itu kita terus berulang-ulang subhanallah, 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 subhanallah. Apakah dia nggak benci? Itu pertanyaannya. Itu aja dulu Pak Ustaz. Itulah bedanya Tuhan sama manusia. Kalau manusia sama dengan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia manusia. Kalau semakin disebut namanya, semakin benci, pasti dia bukan Tuhan. Ya? Orang yang semakin banyak meminta kepada orang lain, pasti dia akan semakin benci. Jangan-jangan kalau dikabari tidak datang, pergi kita. Mengutangnya itu tahu kalian.
mau mintanya itu. Inang, di mana kau? Ke ladang aku. Kapan kau pulang? Nggak pulang-pulang aku. Tapi ada aja selopmu. Memang kutinggalkan selop di situ. Karena tahu dia bakal. Tapi beda dengan Tuhan. Semakin banyak orang yang meminta, semakin banyak orang yang menyebutnya, maka Tuhan akan semakin sayang. Beda kan? Kedua, orang yang semakin mencintai yang dicintai, pasti banyak menyebut yang nama yang dicintai. Aku dulu waktu belum nikah aku sama istriku, asik nama aja aku sebut. Sering aku menyebutnya. Udah nikah, apalah aku sebut-sebut lagi. Orang udah sama akunya dia. Orang yang mencintai Allah pasti sering menyebut-nyebut nama Allah. Pasti rindu ketika ada majelis di mana Allah diucapkan di situ. Karena dia akan tertarik untuk mendatanginya. Ibu kan pernah waktu SMP dulu, kalau sayang sama bapak, itu bapak mengutarakan rasa cintanya kan pakai surat. Dia biasa surat kayak gini. Kan dulu belum ada handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my dear ya, apa kabarnya kau sekarang? Aku menulis surat ini dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kau yang membacanya pun baik juga. Udah lamanya mau ku sampaikan yang dalam hatiku ini. Cuman macam mana lah, gak sanggup aku. Gak sanggup aku untuk mengutarakan. Tapi mewakili surat ini, aku mau menyatakan kepada aku sesungguhnya mencintaimu. Biasanya pantun bapak dulu cuman satu pantunnya dulu. Ingat kali kita 4 kali 4 sama dengan 15. Sempat gak sempat harap dibalas. Mana pandai bapak-bapak dulu berpantun. Cuman itu ada. Ibu kalau baca surat itu, mohon maaf, langsung diribakan. Enggak kan? Buka amplopnya pun bagus-bagus. Kadang udah dibaca, titik koma nggak mau salah. Mau berulang kali nggak bacanya? Berulang karena kita mencintainya. Sebelum kalau udah siap dibaca, langsung ditaruhkan. Enggak, letakkan di hati. Setelah itu baru ditutup lagi. Besok masih mau nggak baca surat itu lagi? Masih sampai hafal kan? Bohong kau bilang kau cinta sama Tuhan. Mana surat cinta Tuhanmu nggak pernah kau baca? Itu Al-Quran itu surat cintanya. Masih surat tanah aja yang kau baca. Tengok, itu kalau nggak ada yang ngajari, kayak gitu aja itu terus. Jangan-jangan 5 tahun ke depan bekoyaan itu. Bukan bekoyaan karena rajinnya dibaca, kecoanya yang membacanya. Jadi bohong kau menyatakan cinta. Jadi begitu ya. Semakin banyak disebutkan, kalau rasa cinta semakin menandakan kecintaan itu kepadanya. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada salahnya menyebutkan subhanallah beratus kali, alhamdulillah beratus kali. Silahkan sampai ada ucapan yang paling agung, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amalkan itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu zikir yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi jangan dilakukan lagi. Kenapa kau mencuri? Udah ada kok zikirnya semalam itu. Nah, oto doang. Ini sekarang banyak orang salah paham sama hadis-hadis. Puasa Arafah kemarin, yang hari Senin. Puasa Arafah itu kan bisa mengampuni dosa kita setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Itu yang dipahami sering kayak gitu. Makanya selopolang berilangan setelah sholat Idul Adha. Loh kenapa kau colok? Udah diampuninya setahun yang akan datang. Tapi itu dimaknai Allah akan menjagamu setahun yang akan datang. Sehingga kau nggak melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau kau masih melakukan perbuatan dosa, ada yang salah dari puasamu. Nah, begitu. Jadi kalau mengucapkan zikir masih buat salah juga kau, berarti ada yang salah dari ucapanmu, bukan zikirmu. Karena zikirku sama zikir Bapak semuanya sama, tapi beda orang yang mengucapkannya. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan rasa cinta itu semakin. Jangan Bapak cemburu karena nama Allah yang diucapkan. Kecuali nama silalahi itu yang disampaikan. Ada apanya kok sama silalahi itu? Kalau kurang bungkuskan ustadznya bawa ke rumah. Ustaz, ini kan sambil nunggu makan siang di Pak kemarin. Oh, ada. Jadi ini sambil menunggu kita tanya jawab lah. Ya. Tadi ada pertanyaan yang Ustaz tadi orang tuanya tadi kan belum muslim. Nah, kita sebagai anak itu bagaimana Ustaz ya?
tetap berbuat baik itu kepada siapapun, berbuat baik, tidak ada salahnya, apalagi pada orang tua. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Yang ada suami istri bisa pisah, tapi anak tidak akan pernah pisah selamanya. Anak akan tetap anak dan tidak akan pernah berubah. Jadi walaupun dia bukan beragama Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas ada ngomong kayak gini. Sa'ad bin Abi Waqqas itu penyebar agama Islam. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, dia hijrah dulu ke Ethiopia, Habasah. Di situ ada raja namanya Najasyi, Kristen, tapi sangat welcome sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menyebarkan agama Islam di Habasah. Lalu keluarga Sa'ad bisa menyebarkan dakwah sampai ke Cina Selatan. Tapi keluarga Sa'ad di Cina Selatan itu banyak yang terbunuh. Akhirnya hijrah tembus sampai ke Tapanuli Tengah, Barus. Jadi mohon maaf, Islam pertama kali datang itu di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Enggak betul orang ngomong di Aceh, tidak betul ngomong orang di India, orang pedagang India, Gujarat India yang menyebarkan agama. Nehi aca nehi. Itu Syekh Mahmud, itu makamnya 625 Masehi. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi, tambah 40 611. Tengok itu. Jadi Nabi Muhammad ada, itu ajaran Islam sudah sampai ke bumi Nusantara, namanya Tapanuli Tengah, Barus. Makanya makamnya juga ada sekarang, arkeolog menemukan makam-makam di Sibolga. Wallah, Syekh Mahmud namanya papan tinggi. Itu ada 1000 anak tangga katanya, tapi kalau aku hitung nggak sampai 725. Memang 4 kali aku ke sana, 4 kali salah hitungnya. Kadang baru pertama udah capek. Berapa udah Ustaz? Nggak usah ku hitung lagi. Terakhir aku pakai yang kayak gini itu. Jadi 725. Jadi hadirin rahimahullah, jadi walau Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngomong kayak gini. Dulunya bukan Islam. Terus dia mengutarakan ke Islamnya, akhirnya orang tuanya mengetahui. Ku dengar kau masuk Islam ya Sa'ad ya? Iya Ibu. Aku akan menghukum diriku supaya kau kembali kepada agamamu. Aku tidak akan pernah kembali. Oke, aku tidak akan pernah mau makan. Di satu hari itu ibunya nggak mau makan. Apa kata Sa'ad? Makanlah Bu. Makan. Kalau nggak makan kau sakit. Biarkan aku mati supaya orang tahu bahwa kau adalah orang yang membunuhku. Karena kau bunuh. Karena aku tidak pernah kau kasih makan. Aku memberi. Biar. Akhirnya hari kedua, mohon maaf Pak, Sa'ad tetap ngasih walaupun tak dimakan. Tapi apa kata ibunya? Tidak. Apa kata Sa'ad? Seandainya usiamu ada 1000, Bu. Inilah kali yang ke-1000 itu. Tidak akan pernah menggugurkanku untuk mengucapkan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditinggalkan aja makanan sama ibunya. Tahu apa yang terjadi? Akhirnya ibunya pun makan. Capek juga aku kelaparan. Kadang ibu hanya kepingin mau lihat sebagaimana besar anaknya itu untuk konsentrasi terhadap agamanya. Orang yang biasanya ada orang tua sekarang, apapun agama yang kau pilih, yang penting kau jalani. Ya kan? Sampai ada kita pisah beda agama sama orang tua kita ada yang setuju Pak. Ada yang setuju, tapi dia punya syarat. Kalau kau pilih agama itu, kau jalani. Jangan macam biguletung kau. Jangan sebentar kemari, sebentar ke sini kau. Tahu-tahu datang lagi kau, tahu-tahu ke sini kau. Tegaslah dalam pendirianmu. Karena matahari tidak akan terus bersinar. Ada rembulan yang menyinarimu. Jadi jangan ketika matahari itu terbit kau berlindung di hadapan itu. Tapi ketika rembulan yang datang kau udah berlindung kepadanya. Ya, jadi ya rahimahullah, perbuatan baik aku tetap berbuat baik. Bukan mohon maaf. Sampai aku udah jadi ustadz pun, mama bapakku udah tua itu, aku senantiasa mengantarkannya ke gereja untuk di hari Minggu. Ku antarkan, nanti ketika dia pulang, ku jemput. Antarkan. Semuanya semata-mata demi apa? Aku mau contohkan bahwa aku adalah anaknya. Walaupun kami berbeda agama, tapi perbuatan baik itu tetap akan kulakukan. Tapi udah konsep akidah barunya ngomong lakum dinukum. Ya, gitu. Kadang begitu, kadang udahlah, kadang selangkah kita ikuti, masuklah langkah kedua. Kadang udah langkah kedua, masuklah langkah ketiga, sampai kita sama-sama masuk ke dalam lubangnya. Tegas untuk berkata lakum dinukum waliyadin ketika menyangkut tentang akidah. Insyaallah gitu ya. Pak, jadi tetap, bahkan aku tahun 99 masuk Islam. 7 tahun aku lari-lari.
untuk mendapatkan Islam, untuk bisa diterima orang tua. 7 tahun itu pun bisa diterima karena masuk TV ya. Mamaku ngomong gini di kampung, tengoklah anak kalian pun kayak gitu-gitu, nggak ada masuk TV. Tengok anakku, Islam masuknya dia ke TV. Datang dia ke Banten. Nyasa ada Pak Ustaz. Suku-suku kan? Aku tak tahu maksudnya saya hurang dah. Oh loh, memang. Bahasa nang moding Artikan, jahat Yasin. Ade, Ikut dijahat Yasin. begini. Nang moding ikut dijahat Yasin mulai dihita Islam. Itu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Daripada kamu cuma meratapi aja, ya udah baca surah itu, dan tidak mesti harus Yasin. Kalau Al-Baqarah kau baca kebanyakan, lama kali kau nanti siap-siap. Ya, karena Yasin itu juga kolbunya Quran, induknya namanya Al-Fatihah. Ya, jadi itu. Oh, coba kalau kita ngobrol, kalau ada yang meninggal, cuma ngobrol-ngobrol aja, daripada obrolanmu tak bermanfaat, bagusan ucapan Tuhan yang kau ucapkan. Ini ada yang meninggal, nggak ada, bukan bahasanya wajib. Kok kalau ada orang meninggal nggak wajib kau membaca Yasin? Enggak. Tapi daripada kau cuma meratapi, daripada cuma nangis-nangis kau datang, bapakmu udah nggak ada. Datang anaknya, kan bagusan kau baca Yasin itu supaya apa? Nggak meratapi kau. Kalau nggak kau baca, itu aja yang kau ratapi. Coba lah kalau nggak percaya, nggak ada kau baca-baca. Udah datang anakmu. Kau pun suruh berobat, nggak mau kau berobat, suruh ibadah nggak mau beribadah, asik minum tua ada. Aku kasihkan lagi tua itu kepada kau. Kasih nggak mau lagi. Itu tadi waktu sakratul maut. Biasanya jenazah kalau ada orang yang mau meninggal, ruhnya itu kan jalan. Iya kan? Biasanya kakinya dipegang, mana otaknya dipegang. Kakinya dipegang. Apa katanya? Udah dingin. Jangan ibadah. Patni jalan maju. Ruh itu jalan kan? Sampai ke perut. Di perut diapain? Dipijit-pijit. Tekan. Bah. Udah keras kurasa. Bentar lagi lah itu. Sampai ke kerongkongan. Mulai lagi. Itu istrinya bakal ngasihkan air kan sama orang yang sakratul maut itu. Iya. Minumlah bang. Habis diminumnya. Enggak 1 sendoknya. Payah kali kau suruh minum. Muntah-muntah. Kemarin tua itu seteko kau aja. Atau kau ambilkan lagi tua itu biar mau tahu kau. Biar mati kau sekalian. Lama kalau kau suruh bantu. Jadi dalam posisi seperti itu, daripada kau cuma meratapi, ya udah baca firman Tuhanmu itu. Daripada yang kau baca firman manusia, bagusan firman Tuhan kau baca. Apa yang kau baca? Karena kalau membaca firman Tuhan jadi ibadah. Daripada nyanyi kau. Ada baruku. Ada naik Pak Ustaz. Baik, Pak. Ini malah mengangkat Kok mayat. lama nasi itu datang? Lah, udah kami bilang jangan lama-lama. Takutnya orang ini cuma mendengarkan. Sambil memete kan Pak Ustaz. Oh, baik, Pak. Malah namoding hita Islam, atina harus dah hita Islam mengangkat. Kok, nah, ada orang yang meninggal beragama Islam, maka utarakan keislamanmu untuk apapun yang, karena itu terakhir penghormatanmu kepada saudaramu yang Islam. Maksudnya mindah tulangnya gitu. Oh, Mengokal huli. jadi bagi kita dari rahimahullah, ya dalam pandangan agama orang yang udah meninggal itu dia berada di alam yang berbeda, namanya alam barzah. Surah Al-Mu'minun 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam barzah itu hanya simbol antara pembatas antara dunia dan akhirat.
Itu pembatas. Sementara orang yang udah meninggal itu berada di mana? Alam barzah. Mau kau pindahkan tulangnya, mau nggak kau pindahkan tulangnya, mau kau tengok-tengok aja tulangnya, mau kau sop pun tulangnya, mau kau apain pun tulangnya, dia kalau berbuat baik di dunia, dia mendapatkan balasan kebaikannya di alam barzahnya. Jadi bahagia atau tidaknya si mayit di dalam alam barzah, Tatangihon nang salan. bahagianya manusia itu di alam barzah bukan karena perlakuan anaknya untuk memperhebat kuburannya, tapi ketika amalnya di dunianya. Makanya dalam agama tidak perlu tidak perlu mementingkan tentang kuburan. Kau masih hidup ayahmu, tengok ayah mak masih hidup, rumahnya disorongkan aja merupak, nggak condong kan merupak. Merupak. Babi aja pun bisa lalu lalang di rumahnya. Bosor inang bosor, nggak bocor, bosor. Lantainya bukan lantai marmer, tapi giliran dia udah meninggal. Lampunya kau buat merling. Macam diskotik kau buat. Nah, hidupkan lampu kakakmu. Waktu hidup nggak pernahnya menyala. Karena kita ada kebanggaan kalau udah meninggal orang tua, semakin besar kuburannya, semakin menyatakan kesolehan kita. Enggak, bukan itu. Itu kau buatkan gapura yang besar. Mau ngapain dia nikmatinya? Waktu masih hidup kau buatkan rumahnya. Waktu meninggal kumpul-kumpul kau untuk buatkan kuburannya. Waktu hidupnya dimuliakan. Waktu meninggalnya dia mendapatkan balasan dari apapun yang dilakukannya. Jadi mohon maaf, ini yang kita praktekkan ini, mau disolatkan nggak disolatkan pun dia, mau ditenggelamkan dia di lautan sana, mau dimakan dia sama herek itu, mau di apapun dia, mohon maaf, dia tidak ada sangkut pautnya lagi sama kita. Dia itu mohon maaf bukan berarti kalau dia tidak dikuburkan dia mendapatkan dosa. Dia nggak ada lagi sangkut paut tentang dosa. Yang berdosa itu orang yang hidup. Kenapa nggak menyelenggarakannya? Bukan dirinya. Dirinya itu mendapatkan balasan dari atas apapun yang dilakukannya waktu di dunianya. Kau nggak sholat kau bab sholat kau. Nah, pahala untuk bahagia untuk. Jadi mohon maaf Pak, sudah putus sudah. Ketika orang udah berada di alam barzah, itu alam barzah, dunia dengan akhirat. Di sini alam barzah, hanya saja alam barzah itu lebih condong kepada akhirat, dan dia tidak akan bisa ke dunia karena ada dinding pembatas. Sampai kapan dia di situ? Sampai sama-sama kalau hafal ayatnya. Kalau nggak hafal udah diam, dengarkan aja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbar. Sampai bumi diguncangkan dengan seguncang yang dahsyat, maka orang di alam barzah itu berkata, ada apanya ini? Kok kita udah dibangunkan padahal baru sebentar. Di situ ditunjukkan mana anakmu yang soleh itu yang mendoakan. Yang ditunjukkan bukan nangisnya anak, tapi yang ditunjukkan adalah doanya. Ya, gitu ya Inang ya. Jadi kalau saya berkata agama tidak perlu tidak menganggap tentang tulang belulangmu itu. Agama hanya menyatakan bahwa kalau kau baik kepada orang tuamu, buktikan kebaikanmu dengan amalmu. Buktikan kebaikanmu dengan ibadahmu. Lalu sholat, berdoa kepada orang tuamu. Kau bersihkan pun tulangnya. Kau tempatkan ke tempat yang terbaik. Tapi kalau kau tidak ibadah kepada Tuhanmu, bukan itu yang menolong ayahmu. Yang menolong ayahmu adalah doa-doa kebaikan. Salat kau tadi, ya Tuhan, oh Tuhan dari mata. Kenapa kau nggak tahu aku kenapa aku nangis? Bukan. Ketika tulangnya ada, kamu bersihkan lalu meneteskan air mata. Hei, itu udah jadi bangkai. Hanya saja ini bangkai yang dimuliakan. Tapi mohon maaf, bagi kita bukan balasan atas perlakuan baik kita kepada mayat. Tapi balasan atas kebaikan yang kita lakukan dan keburukan, disitulah baru akan dibalas. Boleh nggak kami bangunkan di kuburnya tentang bangun, silahkan mau bangunkan, tapi ingat tujuan kamu membuatkan kuburan itu supaya mengingatkan kamu kepada kematian. Ingat, dalam agama orang tua itu dimuliakan ketika hidupnya kau buatkan rumah sama dia.
kau berikan sawah ladang sama dia, kau buatlah supaya atapnya tidak bocor, tapi bukan waktu meninggalnya, tapi waktu masih hidupnya. Pas kayak laguku tadi, nggak usah ulangi lagi laguku. Oh, ulangilah sekali sambil nunggu Nasi. Kamu anak koko, tapuk ni pusu-pusuki, deng. Pasabar maamang, pasabar maboru, lo pature-tureau, nunga matuaau, jalasi togu-togu oni, sulangan manganau, si paridionau, halani parsa hitoki. Apa kata orang tua itu? Sabarlah kau ya nak ya, membolo-bolo aku. Siapa nanti yang nyuapkan makanku? Siapa yang menyiapkan air hangat kepadaku? Siapa yang nuntutku? Mana pernah datang kau? Enggak. Itu kulakukan sendiri. Bila udah meninggalnya kau buatkan kuburan yang bagus sama aku. Kalau masih hidup lagi aku kubal balik kau. Mau yang lama. Lanjut. Hari Senin lagi. Masyarakat pada umumnya di Kabupaten Desa minoritas kan. Nah, jadi pernikahan tentang lain agama kan. Jadi kan apakah itu nikahnya atau dia nikah antara sebelum hitan dia sudah nikahkan, ditarik ke Islam gitu lah di Malang. Jadi setelah masuk terjadi pernikahan dia sudah disyahadatkan tapi belum dihitankan, Ustaz. Belum dihitankan sampai sehingga ada keturunan, dia tetap masih belum dihitankan. Bagaimana kira-kira, Ustaz? Begini, seandainya mau dianggap canda-canda, dianggap serius-serius, tapi saya tujuannya serius. Seandainya hari Selasa dia menikah, hari Sabtu dia masuk Islam. Izin Bapak sebagai panitia, tolong jangan disunat dia di malam Senin. Ya. Tengok kejamnya Bapak itu. Selasa dia nikah, malam Senin Bapak sunat. Mau ngapain dia kayak gitu? Bang, belum bisa lagi. Ya, itu perlu diperhatikan. Jaraknya itu perlu diperhatikan. Jadi kalau memang jaraknya ada, baru kau sunat. Masuk Islam dia, baru kau sunat. Baru berjarak dia, baru tempur. Ini si pamalu-malohon. Kan nggak ada kadang panitia itu kurang kerjaan. Hari Selasa dia nikah, malam Selasa dihajar, disunat. Mau ngapain dia malam Rabu? Jadi hukumnya wajib itu, Pak, ya. Tunggu dulu. Jadi bagi laki-laki itu disunat itu untuk menghilangkan najisnya, karena kau tidak akan pernah mampu untuk setiap saat membersihkannya. Pak, anak kita yang laki-laki itu yang belum sunat itu, coba lah yang masih kecil itu kan biasanya ada bintik-bintik putih di bagian kemaluannya itu. Itulah yang harus dibersihkan terus. Jadi kalau dia memang nikahnya hari Selasa, hari Senin dia masuk Islam, tolong jangan dihitan. Nanti kalau udah selesai orang itu, udah ada sebulan baru kau hitan. Ya, tapi kalau waktunya dekat kali kayak gini, sama-sama tahu kita Pak, pernahnya kita lajang baru nikah. Terus yang kedua, kalau memang rentangnya itu waktunya itu panjang, nikah dia baru sunat. Baru setelah disunat, baru mereka bisa udah Islam dia, baru dihitankan. Setelah dihitankan, udah selesai dia, baru nikah. Nah, udah siap dia. Jahitannya pun dengan nampak. Nah, selesai. Tunggu nanti, kamu ingat. Nanti Ustaz. Sabar, simpan aja. Jadi rahimah, bagi laki-laki itu kalau dia Ustaz, dia udah punya anak lalu tidak dihitan, mohon maaf, segeralah menghitannya. Karena macam mana mau sholat mau bisa sah? Kalau udah siap pipis Pak, yakinlah pasti akan najis nempel itu. Nah itu bedanya sama perempuan. Izin bagi bapak ibu,
kalau ada wanita yang udah besar, dia baru mu'alaf, nggak usah dihitan lagi. Ini bapak kesibukan, bapak pula jadi panitia untuk menghitankannya. Jadi bagi wanita itu tidak perlu dihitan kalau dia mu'alaf. Jadi nggak perlu dihitan, karena hitan bagi wanita itu fungsinya beda sama laki-laki. Kalau laki-laki ya untuk najis lain sebagainya, tapi kalau untuk wanita hanya untuk menetralkan syahwatnya. Maka hitanlah jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, khawatir dia tidak bisa memberikan yang terbaik di tempat tidurnya. Tapi kalau terlalu sedikit, dia cenderung tidak merasa puas atas apapun yang dilakukan ke suaminya kepadanya. Jadi ambil tengah-tengah. Makanya anak yang baru lahir umur belum sampai 2 bulan, kalau orang Jawa bilang selapan, itu yang kayak menir di atas itu yang diambil sedikit. Ingat, itu hanya bagi anak kecil, bukan bagi wanita dewasa. Kalau aku suruhkan aja menghitankannya, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Yang mana? Gitu ya Inang ya. Jadi hitanlah, karena tidak mungkin bisa sah ibadahmu kalau kau laki-laki tidak dihitan. Itu repot. Dulu ini. Ibu dulu. Oh, udah lupa. Udah ingat lagi. Nanti kalau ingat. Simpan pertanyaan. Nggak ingat lagi dia, Pak. Lanjut. Udah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz ada 2. Yang pertama, ini di media sosial Ustaz. Kebetulan kan kita punya grup seperti itu. Jadi ini menyangkut dengan agama kita, akidah kita. Contohnya di grup itu kan beda agama kita. Jadi bahasanya mengenai menyudutkan ustadz inilah seperti itu. Jangan seperti ustadz ini memecah belah bangsa seperti itu. Jadi maksudnya pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara menghadapinya dan apa yang kita lakukan? Apakah kita berdiam diri saja atau memberikan masukannya? Bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, ini kan mengenai tabungan haji ataupun kurban. Mana yang lebih kita dahulukan Ustadz? Sementara tabungan haji kan ada sedikit demi sedikit. Sementara kurban kan lebih kecil. Mana kira-kira yang diutamakan? Terima kasih. Imam Ali ada berkata begini, nasihat itu tidak penting kamu berikan bagi orang yang membencimu. Bagi orang yang membencimu tidak perlu kau nasihati, karena semakin besar kau nasihati, semakin besar rasa kebenciannya kepada. Kalau aku benci sama abang, nasihatilah aku, gak akan pernah bisa kuterima itu. Bebuih pun menurut abang, tak pernah bisa kuterima. Jadi bagi orang yang membencimu, contohkan dengan keteladanan yang baik, maka aku akan mengikuti. Jadi di media sosial itu tak usah dijawab. Bukan berarti kita tidak sebarisan, bukan, karena kita lebih mengatur strategi yang tepat. Saya sama bapak sama kita, tapi jangan konyol kali mati. Jangan konyol kali mati dengan mengumbar syahwat kita untuk menyatakan tentang itu adalah salah. Itu media sosial, Pak. Sperma ketika dia membuahi opum, dia akan membelah 1 menjadi 2, 4, 8, 16, 32, kemudian melekat ke dinding rahim lalu jadi anak. Coba seandainya opum itu tidak dibuahi sama sperma, dia akan jadi darah kotor, darah mens. Itulah perkataan di media sosial. Apapun ucapan, komentarilah. Yakinlah komentaran itu akan berlanjut, beranak bercucu komentar. Tapi kalau diam kan, diam sendirinya dia. Terakhir dia akan tarik sendiri ke perkataannya. Hei bagi kamu yang tercela, hati-hati kalau kamu berkata, karena khawatirnya kamu menarik sendiri ucapan yang kau ucapkan. Terakhir malu sendiri kan. Jadi gitu ya, jadi nggak usah Berarti dijawab. lebih baik didiamkan. Diamkan. Jika ada orang seperti itu kurang pas, diamkan aja Ustaz ya. Ya, karena kita lagi mengatur strategi bagaimana menghadapi yang kayak gitu. Ya, nggak usah nanti kalau kita, mohon maaf, nanti kalau kita komentar itu di screenshot. Sekitar ketika di screenshot, mohon maaf, orang yang membacanya itu tidak mengetahui secara jelas dari awal permulaan kita berbicara. Screenshotnya aja yang dikirimkan. Selesai kita sudah. Udah, mohon maaf. Biarkan aja. Diam kita ini bukan karena tidak mampu, tapi inilah bagian dari strategi kita untuk menyiapkan. Pak, kalau kita bergabung kita kuat.
Tapi kalau bapak sendiri kemudian ngomong, bapak ditangkap kami nggak bisa buat apa-apa. Udah barisan yang kuat, ya udah atur strateginya sebaik mungkin. Contohkan dengan akhlaknya. Satu. Yang kedua, mana yang lebih duluan kan kurban sama haji? Ya, kalau duitnya banyak, dua-dua dikerjakan. Berarti masalahnya gantung duitnya. Duitnya Harus milih. Nah, Kira-kira duitnya dari harus milih. Tabungan haji itu udah ditabungkan dan dia tidak akan bisa ditarik. Iya, itu masalahnya. Nah, tabungan itu tidak akan bisa ditarik kecuali Anggito Abimanyu ada berkata kalau kau udah tarik dan kamu akan mengulangi dari awal. Atau ada yang berkata lebih besar, kamu tidak akan pernah bisa daftar lagi. Itu 25 juta supaya mendapatkan kuota. Kau usah tarik-tarik itu. Jadi udah daftar, udah tunggu waktunya, mudah-mudahan kita bisa berangkat. Ustadz, kami kepingin kurban juga. Jangan pernah narik dari situ. Kalau memang ada rezekimu kurban kau. Tapi kalau enggak ada, kau kukurbankan. Makanya kurban dari 3 lingga itu dibawa kemana? Berarti Ustaz kalau disuruh milih, di luar kurban dulu baru ke situ gitu. Yang mana yang lebih ini, lebih sakral. Ketika udah didaftarkan ya udah, nggak usah lagi diambil gitu ya. Gue ingat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya sedikit. Ya keras. Apa hukumnya kalau misalnya kalau kita suami saya kan masuk jadi mualaf Ustadz. Jadi keluarga dari Udah pihak disunat suami. Insya Allah udah. Agar ada kita masalah di sini. Jadi Ustadz keluarga dari suami non muslim. Oh iya. Apa hukumnya kalau kita umpamanya ada pesta apa kan kita ke gereja, entah kita salah ke gereja apa tidak Ustadz? Aku kan keluarga aku masih Kristen ya semua, belum ada yang Islam. Jadi kemana aku kemana aku nikah lah, kemana anaknya abang lah kan, anaknya abang. Ya udah, istriku kan ku bawa di Garuga sana. Kalau kampung kan kami di Garuga. Kalau dari daerah ini ke inilah dulu ke enggak apalah ke Siborong-borong itu. Oh, Siborong-borong. Nah, lalu yang di tubuh orang bawa apa itu bawa kul itu ke dalam, dia masuk ke Sipah Utara Pangaribuan. Nah, baru belok kiri lagi. Jadi ke gereja kan acaranya kan di gereja, acara di gereja. Ya, apa kata istri, kayak mana suamimu Ustadz, ikuti apa yang kulakukan. Oke. Ketika di gereja kami di gereja, yang penting jangan ada kamera ya, karena kalau kamera ada, mohon maaf, aku akan dibuat entah apa-apa. Ustadz Daka ini. Tapi udah, oke masuk. Apa yang aku lakukan? Semua praktek-praktek di sini nggak usah ikuti. Udah, semua praktek-praktek di sini nggak ikut. Ya udah, kita datang. Nanti kan ada suruh berdiri lain sebagainya dalam pujian lain sebagainya. Udah, nggak usah ikut. Udah gini aja. Udah, oke. Setelah itu, udah pada saat sesi foto dan salam, ya udah salam. Nggak apa-apa, nggak salah. Yang penting aturan-aturannya itu sekedar menghadiri, bukan untuk mengikuti. Jadi istriku ingat, nanti kalau salaman jangan kau bilang aku doakan kau sakinah mawaddah warahmah ya, nggak tahu dia itu apa. Kau bilang aja lah abadi pernikahan kalian. Nah, gitu. Kau bilang semoga samawa. Ikut masuk silahkan, tapi bukan mau mengikuti, hanya untuk menghadiri. Beda kan? Mengikuti sama menghadiri beda nggak? Beda. Jadi kalau mengikuti ABCD diikuti, tapi menghadiri acara yang itu aja dihadirkan. Nah, masuk deh. Di situ sendiri dia pakai jilbab. Syukur dia nggak bilang barakallah lakuma wa barakalaikuma wa jama'a. Dia nggak nyanyi kayak gitu, dan dia nggak berkata sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan abadi kalian sampai mati. Nah gitu aja. Ya gitu ya ibu ya. Jadi perlu diperhatikan betul-betul, karena memang kalau akidah nggak mantap itu bisa ikut sekedar menghargai, harga lama-lamaan dihargai ya. Segini harganya itu.
Makannya gimana Ustaz? Makannya? Makannya tengok-tengok yang mau dimakan. Karena cuma dalam Islam, tengok-tengok yang mau dimakan. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada tertentu yang bisa dimakan. Satu. Yang kedua, dalam Islam itu harus disembelih. Betul kan? Ketika disembelih itu harus menyebut nama Allah. Mohon maaf, ayam itu berapa banyak matinya dipelintirkan aja lehernya. Mohon maaf, kalau anjing itu matinya dibalbali. Itu dibalbali. Wabi, masukkan dalam gori. Pas kali ya. Pegang alu. Ajarkan besi, pakai besi, ajarkan. Lewat. Bapak di sini pasti sering lah dengar. Di bal-balinya. Gak usah bohong. Pulau babi. Ada orang suka bertanya kepadaku, Ustaz tahu kenapa babi itu jalannya nunduk? Enggak, aku bilang. Orang itu jawab, karena dia malu dipanggil babi. Aku bilang enggak. Bukan. Malu dia bapaknya habis lah. Karena dia itu menyesal. Karena jadi Bukan menyesal jadi babi. Karena semakin mok-mok dia, semakin hancur berantakan hidupnya. Makanya menyesal, tertunduk dia. Sebelum subuh ada besi yang dipanaskan. Iya kan? Untuk membunuhnya. Dicucukkan dari arah yang tidak pernah tertentu. Biasanya dari pantatnya. Katanya makan. Pas kan? Pas teman ya. Itu lama itu setengah jam baru mati itu. Tapi kalau nyembeli 7 menit dah mati. Jadi ibu jangan mau terima sama perkataan orang yang berkata, Islam itu menyakiti, tengok itu kan kasihan itu yang dipotong-potong. Yang selama ini kau makan kayak mana rupanya? Kau makan daging kalau di pesta sana kayak mana rupanya? Langsung digoreng dia. Ini sembelih juga nya. Ini cara Islam. Jadi ada rahimahullah. Jadi perhatikan makan-makannya memang. Ya, diperhatikan. Jangan nasi dia lakot sedikit. Ocopan. Tahu dah ya, Bang. Tapi bahasa aku bisa lah dimengerti ya. Transfer kau. Jadi ini dalam hati saya. Udahlah. Udah. Udah. Mohon Pak Ustaz, ini singkat. Singkat Pak Ustaz. Sebentar. Kasih minum itu saya. Apa sebabnya makan daging anjing contohnya yang haram-haram ini? Apa sebabnya maka diharamkan babi? Contohnya anjing. Apakah itu ada dalil atau bagaimana Pak Ustaz? Saya mohon pencerahan Pak Ustaz. Ada orang dulu berkata gini, tapi ini perkataan salah. Babi itu diharamkan karena terlalu enak katanya. Iya. Enggak betul itu. Enggak betul itu. Mana betul itu? Selaku orang yang pernah makan, enggak betul itu. Ibu bisa relatif loh. Ibu bisa spaghetti itu ibu suka, tapi belum tentu ibu yang lain. Coba ibu yang dari kampung sini, kalau datang ke kota, kami sediakan tak apa-apa makanannya. Ala Prancis, ala apa-apa. Mana daun ubi itu, bulung gadung itu mana? Karena itu yang melekat kepada itu. Iya kan? Betul ya. Satu. Yang kedua ada berkata gini, karena dulu katanya Aisyah pernah masak daging itu, kemudian daging itu ditanya sama Nabi, mana daging itu? Aisyah udah habis. Padahal daging itu masih ada. Terus Nabi ke dapur, akhirnya masih ada. Maka sejak ini kuharamkan selama-lamanya. Nggak betul itu. Itu bukan dalil. Dari mana binatang itu bisa hidup di Arab? Itu binatang itu nggak bisa hidup di Arab, di tempat yang panas. Kalau udah kepanasan harus disiram dia. Makanya tempat tidurnya penjorok. Bekubang dia. Karena kalau udah kepanasan, macam babi kepanasan lah. Terus yang ketiga, ada orang yang berkata banyaklah tentang babi yang kenapa, tapi itu tak benar. Mudah-mudahan ini benar. Satu, babi itu adalah binatang paling jorok. Tidak ada binatang sejorok babi. Dia kalau kelaparan,
dia akan muntahkan apa yang dimakan lalu dimakan lagi. Ya kan? Dimuntahkan apa yang dimakan lalu dimakan. Satu. Maka kemudian yang kedua, sifatnya itu buruk. 2 ekor ayam jantan masukkan sama 1 ekor ayam betina, apa yang terjadi? Ayam jantan itu berkelahi untuk mendapatkan ayam betina, betul kan? Iya, mana yang menang? Dia yang dapatkan betina. Beda kalau babi. Masukkan 2 ekor babi jantan sama 1 ekor babi betina, apa yang terjadi? Babi jantan itu menggilir babi betinanya. Tak puas babi jantan itu pun homo. Jadi kalau ada laki-laki udah punya istri nggak puas sama istrinya, masih menjumpai istri orang, macam babi lah dia. Tengoknya ke sana, Ustaz. Cocok lah, jadi begitu. Terus DNA-nya mirip sama DNA manusia. Satu aja DNA itu sama, maka sama. Makanya ketika kamu makan itu, maka sifat-sifat binatang itu akan melekat kepadamu. Tengok, kayak cik merodoki aja terjadi. Karena orang pun tanahnya diserodok. Nah, dari rahimahullah. Jadi itu. Makanya orang mau disamakan sama yang lain, tapi dia tidak mau disamakan sama babi. Contoh, kalau ada 17 Agustus, ada anak kita lomba lari langsung menang. Biasanya dia langsung berkata, hebat kali anak kau tua. Baru start langsung finish. Kau itu anakmu itu tenaganya macam tenaga kuda, aku tengok. Nggak ada yang marah. Padahal anaknya manusia. Dibilang kayak kuda, nggak marah. Coba ibu mohon maaf, kalau belajar aja anaknya, dibilang kutu buku, marah ibu? Enggak. Padahal anaknya manusia dibilang kutu. Tapi coba, mohon maaf, kalau ibu punya bayi, langsung ada tetangganya, wih cantik kali bayi kaunya, merah-merah pipinya macam pipi babi, gue tengok pasti marah. Jangan apa yang datang. Jadi, oh nasinya sudah datang. Jadi begitulah minimal. Jadi kenapa babi itu diharamkan? Kenapa babi itu diharamkan? Satu, Ustadz, kalau memang itu haram, kenapa diciptakan? Iya kan? Kenapa harus diciptakan? Karena itu ujian. Contoh, seandainya aku guru, coba dengarkan, satu ini pun siap, ini kita bagi. Nanti, wey, nanti. Seandainya aku guru, aku berkata gini, Presiden ke-7 Republik Indonesia, A. Habibie, B. Soekarno, C. SBY, D. Jokowi. Betul ya? Kira-kira, udah sampai D aja. Kira-kira, mohon maaf Pak, saya tahu nggak jawaban ini apa? Saya guru, saya buat pertanyaan. Presiden pertama, Presiden ke-7 Republik Indonesia adalah A. Soekarno, B. Soeharto, C. Megawati, D. SBY, E. Jokowi. Mohon maaf Pak, Bu, ada. Bapak Ibu saya suruh jawab, betul kan? Bapak bisa aja menjawabnya A, kan bisa aja. Tergantung Bapak ilmu yang Bapak miliki. Bapak B, Bapak C, Bapak D, Bapak E. Saya menjawab, saya berikan pertanyaan, saya tahu nggak jawabannya? Tahu lah. Jokowi. Terakhir kan, Bapak akan periksa. Bapak salah. Jadi udah tahu, ini mohon maaf, Allah itu tahu babi itu haram, tapi dibuat sebagai ujian sama kalian. Ini ujian. Kau makan salah kau. Nggak kau makan kau betul. Nanti ku checklist mana yang betul, mana yang salah. Nanti jawabannya ku kasih di akhirat. Makan babi aja kerjaan kau. Udah makan lah. Oke, terima kasih atas dendang yang telah didendangkan oleh Ustadz. Mudah-mudahan barokah dan lain waktu kita akan jumpa lagi sini. Terima kasih, kita ke acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.